Ya, saat ini revisi UU TNI yang tengah bergulir menjadi isu strategis yang perlu dikaji lebih dalam. Dengan total 78 pasal yang direvisi dalam 11 bab, perubahan regulasi ini mencakup beberapa poin krusial, mulai dari perpanjangan usia pensiun prajurit hingga keterlibatan TNI di lembaga sipil. Seberapa penting revisi ini dilakukan, kita akan bahas lengkapnya dalam menilik urgensi revisi Undang-Undang TNI. Ya, draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disepakati menjadi RUU berdasarkan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI setelah lembaga tersebut menyusun rancangan kedua regulasi itu secara kilat. Nah, disebut juga sebagai langkah untuk menindaklanjuti putusan MK DPR sepakat mengusulkan revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri kepada Presiden. Dengan total sebanyak 78 pasal yang direvisi dalam 11 bab, perubahan regulasi ini mencakup beberapa poin krusial mulai dari perpanjangan usia pensiun prajurit bahkan hingga keterlibatan TNI di lembaga sipil. Mengapa menjadi penting untuk ditilik lebih dalam? Karena memang revisi Undang-Undang TNI ini bukan sekedar perubahan kecil dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup 3 klaster utama yang dibahas dalam Panitia Kerja atau Panja RUU TNI. Yang pertama, klaster yang tentunya berkaitan dengan peningkatan profesionalisme prajurit, di dalamnya mencakup aturan tentang sistem rekrutmen, peningkatan kompetensi, serta perbaikan sistem kesejahteraan prajurit. Yang kedua, atau masuk ke klaster kedua yang mengatur terkait restrukturisasi organisasi TNI dan ini termasuk perubahan dalam struktur komando pembagian peran antar matra serta mekanisme hubungan TNI dengan kementerian dan juga lembaga lainnya. Yang ketiga, klaster yang membahas terkait tugas dan wewenang TNI dalam sektor pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu poin yang mendapat sorotan adalah perluasan kewenangan TNI dalam mengisi posisi strategis di pemerintahan serta perubahan aturan terkait masa pensiun prajurit aktif. Dengan adanya revisi ini, TNI diharapkan semakin adaptif terhadap perubahan dinamika geopolitik dan juga ancaman pertahanan global. Salah satu juga yang menjadi perdebatan utama adalah rencana perpanjangan usia pensiun bagi prajurit TNI dan kita bahas lebih dalam di slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya dalam revisi Undang-Undang TNI yang diusulkan, salah satu perubahan signifikan adalah perpanjangan usia pensiun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional. Saat ini, batas usia pensiun bagi perwira tinggi TNI adalah berumur 58 tahun, sedangkan Bintara dan juga Tamtama hingga 53 tahun. Namun, dalam rancangan revisi, prajurit dengan jabatan fungsional dapat diperpanjang masa tugasnya bahkan hingga 65 tahun. Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, salah satu pertimbangan utama usulan ini adalah untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan di tubuh TNI. Dirinya mencontohkan, bahkan dalam beberapa kasus terjadi situasi di mana seorang Panglima TNI memiliki chemistry. Nah, di sini memiliki chemistry yang baik dengan Presiden, namun terpaksa harus pensiun karena ketentuan usia. Perpanjangan usia pensiun ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menempatkan perwira-perwira berpengalaman dalam posisi strategis. Selain isu usia pensiun, revisi ini juga memuat aturan yang memungkinkan prajurit aktif untuk menduduki posisi di lembaga sipil tersebut. Nah, kita bahas juga di slide selanjutnya seperti apa. Oke, dalam revisi Undang-Undang TNI yang diusulkan, ada sebanyak 16 lembaga sipil yang diperbolehkan diisi oleh prajurit aktif. Beberapa di antaranya ada termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan juga Keamanan, Kementerian Pertahanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin juga menegaskan bahwa prajurit TNI yang ditugaskan di luar 16 lembaga tersebut tetap harus mengundurkan diri dari dinas aktifnya. Aturan ini juga menuai pro dan juga kontra, di mana pendukung kebijakan ini menilai bahwa kehadiran prajurit aktif di lembaga-lembaga strategis dapat meningkatkan koordinasi antara militer dan pemerintahan sipil. Namun, di sisi lainnya ada pula masyarakat yang khawatir bahwa kebijakan ini dapat menghidupkan kembali konsep dui fungsi ABRI di masa lalu. Sebab dalam sistem demokrasi yang modern saat ini, pemisahan antara ranah militer dan juga sipil menjadi prinsip dasar dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di suatu negara. Lalu bagaimana pandangan para pakar mengenai revisi ini? Kita bahas di slide selanjutnya.
Nah, di sini sejumlah pakar begitu ya menyampaikan pandangannya mengenai revisi UU TNI. Direktur Eksekutif IC3D Teguh Reza Syah di mana menekankan juga bahwa prajurit yang ditempatkan di lembaga sipil harus memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Dan menurutnya, nih jika tidak diatur secara ketat melalui regulasi teknis, kebijakan ini tentunya bisa saja menimbulkan kesimpang siuran dalam pelaksanaannya. Sementara itu, pakar dari Center for Geopolitics Risk Assessment, Kusnanto Anggoro juga menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dari Tentara Nasional Indonesia kita. Dirinya menegaskan bahwa TNI harus tetap berpegang pada prinsip tidak berpolitik praktis dan juga tidak berbisnis, serta memiliki sistem kesejahteraan yang memadai agar tidak tergoda keluar dari jalur profesionalisme militer. Di sisi lain, Majen TNI Rodon Pedersen memiliki pandangan yang cukup berbeda dalam hal ini karena memang menurutnya penempatan prajurit aktif di sejumlah lembaga bukanlah bentuk dari dui fungsi dari ABRI, melainkan bagian dari hak warga negara untuk menempati posisi tertentu sesuai dengan kebutuhan nasional. Namun demikian, tentunya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, regulasi teknis yang lebih rinci masih diperlukan agar kebijakan ini tidak menimbulkan tumpang tindih antara ranah militer dan juga ranah sipil. Ya, bisa disimpulkan dalam kondisi saat ini terkait revisi undang-undang dari TNI yang juga saat ini sedang bergejolak begitu ya, disimpulkan bahwa di tengah berbagai perdebatan yang berkembang, Kepala Pusat Penerangan TNI juga menegaskan bahwa revisi Undang-Undang TNI bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan negara serta meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugasnya. Dan menurutnya, revisi ini bukan hanya untuk kepentingan institusi TNI, tetapi juga untuk menjawab tantangan pertahanan nasional yang semakin kompleks di era modern. Namun demikian, pembahasan revisi ini masih berlangsung di DPR dan juga berbagai masukan dari pakar serta masyarakat sipil masih terus dikaji untuk memastikan bahwa perubahan yang dihasilkan benar-benar akan membawa manfaat bagi pertahanan negara tanpa mengorbankan prinsip demokrasi. Akankah revisi ini segera disahkan atau masih membutuhkan kajian yang lebih dalam ke depan? Kita akan terus mengikuti perkembangannya.